Baik, Papa Mama, Salam. Sekali lagi Salam. Ini sudah kesekian kali beta pimpin kok di diaspora dan ini. Beta senang bisa bertemu dengan Papa Mama dan saudara semua di tempat ini. Untuk kita saling membagi ya pengalaman firman Tuhan ya dalam hidup petong setiap hari. Karena itu firman Tuhan hari ini atau minggu ini di seluruh pelayanan gereja Masih Injili di Timor, Majelis Sinode memberi judul atau tema menjadi pelita kebenaran. Papa Mama kalau omong soal pelita, beta masih kecil ya tahun 58, 59, 60. Itu beta pun bapa dan mama juga masih pakai pelita. Tapi beta heran, dong bukan bilang pelita, dong bilang apa? Papa Mama, lampu tioek. Lampu tioek. Tahu ini bahasa dari mana? Tioek. Oek tuh kotong biasa bilang telinga. Begitu. Oek. Lu dengar ke sonde. Lampu tioek. Setelah beta kuliah dan beta SKL di Amanatun Selatan. Ya, Amanatun Selatan ya. Itu menyong nabuasa tahu. Nuban. Nyong dari mana? Amanatun Nuban. Amanuban mana? Tengah. Kalau Amnuban Selatan, ibu kota atau kota itunya Onlasi toh. Ya, Onlasi. Tahun 78 beta tugas di sana SKL. Tinggal dengan mama desa. Mama desa ini ya mau bilang buta huruf juga tidak. Tapi dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Maka ramelah ketong waktu itu. Beta bilang, Mama tolong sorong itu sutil dolo. Sutil itu apa? Sesedok orang bilang kupang karena ada mau tulisannya. Dia bingung dan dia lari keluar diambil gayung. Ya. Waktu itu di Onlasi listrik baru masuk. Jadi masih padam-padam begitu. Sehingga di banyak keluarga jemaat itu memakai pelita. Nah herannya di sana judong bilang tioek. Jadi ini bahasa ini nanti kalau papa mama tahu ini dari mana ini ya tolong disebarluaskan atau dikasih tahu supaya kotong juga tahu. Kalau pelita dalam firman Tuhan itu jelas ada di Mazmur, Matius, Lukas, ini Yohanes itu ada pelita. Ketika lampu mati, beta bilang, beta pakai bahasa yang gaya sedikit. Mama tolong ambil pelita. Herannya dia hanya bisa bicara itu bahasa Indonesia tioek. Oh tioek kok, Nona waktu itu ya kita masih mahasiswa. Oh iya Mama. Jadi bakar, isi minyak, bakar. Dan dia cukup hanya bisa menerangi di dalam rumah. Tapi ketika angin datang, padam. Ketong jaga pele kermana aja. Karena di pesumbu nih kali yuk anak kecil. Karena di kampung ya, pelita. Tapi kalau tidak ada angin, dia bisa menerangi ruangan di mana kita duduk. Walaupun kecil. Nah, Papa Mama dan saudara-saudaraku yang kekasih menjadi pelita kebenaran. Ya. Pelita semua orang yang lahir di kampung atau dimanapun pasti tahu manfaatnya. Termasuk Papa Mama dan beta justru tahu
dia punya manfaat. Tapi beta mau bilang lagi, fungsinya sebagai alat penerang. Baik untuk bekerja di malam hari yang gelap atau berjalan ketika malam hari. Itu dia punya fungsi. Seseorang hanya dapat berjalan dengan baik, tidak tersandung dan jatuh, tidak tersesat dan bisa tiba pada alamat yang dituju bila perjalanannya dituntun oleh cahaya yang menerangi. Pelita. Ada cerita orang buta, dia jalan bawa pelita, padahal buta. Sudah dengar kok ini cerita, sedikit saja. Dia dikasih pelita ketika mau berjalan keluar, padahal sudah beli apa-apa. Dia sudah hafal, orang buta tuh paling ya itu Tuhan, hebat Tuhan itu. Dia bisa berjalan. Tujuannya apa? Menerangi di sekitar di mana dia berada, dia jalan, supaya orang lain itu tidak menabrak dia. Itu tujuannya. Sebaliknya, Papa Mama, tanpa alat penerang, orang akan sulit bekerja atau berjalan dalam kegelapan karena bisa tersandung dan jatuh. Dapat tersesat, tidak bisa tiba pada alamat yang dituju. Orang bilang jalan raba-raba. Bapak, Mama, dan saudara-saudariku yang kekasih, Yesus dalam pengajaran tentang kerajaan Allah sering memakai perumpamaan. Banyak perumpamaan. Dalam Injil Markus, pasal sebelum sesudah itu ada. Dan dalam bacaan ini Yesus memakai perumpamaan tentang pelita. 10 gadis itu juga yang bawa pelita. 5 bawa ada isi minyak, dia bawa lagi cadangan. Encer ya. Artinya dia nalar jalan. 5 dia pikir pison lama aja pasti cukup. Nah, pada zaman dulu Papa Mama, zaman itu belum ada listrik. Ya, belum ada listrik sebagai penerang. Dan pelita adalah alat penerang yang akrab digunakan oleh masyarakat pada waktu itu. Sebagai penerang, pelita itu mudah sekali padam bila diterpa angin atau air, teristimewa hujan. Itulah sebabnya pelita sering ditaruh dalam pembacaan kita tadi, ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Di bawah keranjang ya, ada keranjang, atau di bawah kolong tempat tidur. Apa gunanya atau apa tujuannya? Untuk tidak diterpa oleh angin dan padam. Yesus mengambil perumpamaan ini untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah dan peran orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Mari kita lihat selanjutnya. Pelita menunjuk pada kebenaran kerajaan Allah. Dalam Kristus yang menjadi rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad. Tuhan Suadama waktu itu orang belum tahu dia ini siapa. Orang tahu hanya dia anak tukang kayu. Padahal contoh hal ini. Bagi Yesus, kerajaan Allah meskipun masih terselubung di dalam dirinya, tapi kehadirannya dapat dilihat dan dirasakan oleh dunia sekitarnya. Dia menyembuhkan orang, membangkitkan juga Lazarus dan seterusnya. Orang masih heran, orang masih tanya-tanya ini siapa? Betul kok, amin kok Papa Mama. Masih terselubung. Padahal sudah nyata, sudah nampak itu.
Bahkan Injil Kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus itu bertujuan mulia, yakni keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, berita anugerah itu karena begitu besar dan seterusnya. Dan juga dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ada kok, bisa buka kok baca. Nanti sebentar dapat hadiah. Tapi dari bab 2 di atas yang kasih. Kalau Yohanes 3 ayat 16 sudah tadi, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Berdiri baca dengan suara yang keras. Silakan. Jelas Papa Mama dan saudara-saudaraku yang kekasih, ada persoalan yang muncul ya. Persoalan yang muncul itu adalah berita Injil akan kasih, berita Injil akan kebenaran, akan keadilan, damai sejahtera, serta karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus itu menjadi rahasia, tersembunyi, di mana tidak ada semua orang ya yang mengerti dan percaya. Meskipun demikian, Papa Mama, Yesus mau agar supaya setiap orang percaya itu menyiarkan berita tentang Yesus dan kerajaannya. Tapi belum. Waktu itu udah main bolak-balik tanya mau jerat dia lagi dan seterusnya. Yesus mau supaya berita kebenaran ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh ditutup-tutupi atau disembunyikan. Ya, Yesus juga malah dia bilang, pi majang kestau beta nisata. Ada toh? Berita tentang kasih Yesus harus disampaikan kepada banyak orang yang belum percaya di segala tempat dan pada segala waktu. Itu amanat ya, firman Tuhan. Bapak, Mama dan saudara-saudaraku yang kekasih, apakah orang mau percaya, menjadi taat dan semakin dekat pada Yesus dan mendengarkan firman Tuhan secara seksama? Kadang-kadang kau bilang, son ada waktu HP sekarang yang lebih dominan. Ya toh, betul kesan. Mohon maaf kalau ada yang lebih banyak begitunya, mulai bertobat sudah begitu sadar-sadar kurangi. Ada kala ketompong anak dong, hela ketompong baju dari belakang. Ya toh, mama mau makan, mama bilang, lusan ada kaki tangan, betsu masak, lupi kau lihat di periuk sana. Ya. Kalau dulu sonde, mama begitu rajin, siap makan kasih bapak, kasih anak-anak, duduk jaga lah dong makan, perhatikan supaya jangan ada nasi yang terbuang. Tapi kalau sekarang, wow, betul kok soal ini beta omong. Ya. Kalau di beta di rumah, kadang-kadang anak dong hubungi 3 jam 4 jam baru beta lihat melalui ame ini HP. Kita lebih suka lebih baik kita kerja, ya. Ya bukan apa ya, memang ada hal-hal penting. Ya. Apalagi soal pelayanan, ada yang minta pelayanan untuk ibadat-ibadat harus segera. Tapi beta su bilang, telepon di beta nomor yang HP center, karena di sebuah bunyi makmiung itu bisa tahu pasti dari gereja. Jadi ada kala anak dong bilang, beli kasih dia HP mah, so dipakai, ketong mau hubungi susah. Dia bilang lalu ame pulang sa. Iya toh, ame pulang sa. Dia tuh so minta. Iya, beta nyaman pakai ini HP center dari dulu kan, sampai suplek ban dengan apa nama tuh, flek ban coklat tuh, karena sudah jatuh jadi bikin beban. Baik, Papa Mama dan saudara-saudaraku yang kekasih.
Akibatnya kalau kita ya diamkan firman Tuhan, ya kita tidak taat, kita tidak percaya. Akibatnya bahwa yaitu kita akan jauh daripada Tuhan. Kita tidak memperoleh sukacita dan kasih karunia dari Allah. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ya pasti kasih karunia Allah itu dalam Yesus Kristus itu sukacita, damai sejahtera, pasti kita akan merasakan. Bapak, Mama, dan saudara-saudaraku yang kekasih, melalui perumpamaan ini, ya Tuhan Yesus mau menegaskan kepada kita yang hadir pada saat ini. Ada beberapa, ya. Yang pertama, di dalam Yesus Kristus kerajaan Allah itu sudah menjadi nyata. Di dalam Yesus Kristus kerajaan Allah itu sudah nyata. Tapi kadang-kadang ketong sudah mengerti, memahami ya. Karena ketong masa bodoh hidupnya apa adanya. Kristus Yesus adalah sumber kasih, sumber kebenaran, sumber keadilan, sumber damai sejahtera, dan sumber keselamatan hidup. Dia sumber semua. Kasih yang sejati, kebenaran, keadilan yang sejati, damai sejahtera yang sesungguhnya, dan sumber keselamatan yang abadi hanya ada di dalam Kristus yang sudah datang di dunia ini. Soalnya ada di lain-lain. Ada kali kita bilang, jadi nyaman di lupung pelukan. Aku orang amaran sih bilang. Ini banyak mahasiswa, ya. Nyong-nyong, nona-nona. Weh, kadang pemerayu ame tuh. Orang bilang lautan api juga dapat aku seberangi. Tapi ketika hujan rintik-rintik, parset pandang budang. Bet piko, bet basah lah. Bet cuma bawa pakaian 2 pasang di kos. Jadi hati-hati nona-nona, nyong-nyong dong. Kalau ada rayuan-rayuan seperti itu perlu diperhatikan dan dipertanyakan terus menerus. Bapak goyang-goyang kepala nih. Bapak dan mama nih kok. Mama ke mana mama? Bapak pun janji. Beta pernah alami nah. Ya. Beta mungkin supra cerita di sini. Lautan api dia bilang beta seberangi. Ketika hujan rintik-rintik, dia sudah jemput beta. Dia bilang model begini nih, putus. Iya toh, putus. Daripada nanti sudah berumah tangga, Tuhan bilang apa yang sudah dipersatukan, jangan diceraikan oleh manusia. Hanya karena janji lautan api saja dulu nanti jadi hal. Lebih baik putus, saya nona dong nyong dong. Dari saya putus memang, cari yang betul-betul. Ya. Yang baik. Tuhan pasti akan siapkan tulang rusuk. Soalnya akan mungkin Tuhan kasih itu tulang rusuk lebih besar. Setengah mati. Iya toh? Atau longgar. Nanti jalan-jalan dia jatuh. Betul ke sana. Tuhan kasih tulang rusuk tuh pas. Amin kok. Pas. Itu Tuhan yang siapkan. Jangan bapak mama yang siapkan ini. Bini rumah, laki rumah, macam-macam. Sesepi, sesak. Akhirnya luka dirusuk. Luka itu untuk mengobatinya susah. Papa mama. Ini sedikit ya, menyimpang, tapi kita kira tidak jauh dari firman Tuhan. Papa mama dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebaliknya, kasih kita akan menjadi hambar. Kebenaran dan keadilan bisa menjauhi dari hidup kita. Damai sejahtera dan kebinasaan hidup akan terjadi bila kita hidup di luar Kristus. Hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, sadarilah bahwa tugas sebagai orang percaya adalah menjadi terang dunia. Menjadi terang dunia. Itu ketong pun tugas semua Papa Mama. Yesus berkehendak agar setiap orang yang percaya
sekiranya dapat menjalani hidup dengan mengikuti teladan daripada Kristus, yaitu menjadi terang bagi dunia. Yesus sendiri sudah menjadi terang untuk hidup kita. Dia mau supaya kita juga bisa jadi terang bagi sesama kita. Dia jadi jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesus kita boleh menikmati anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan Allah dalam Yesus tidak boleh dinikmati sendiri. Ingat itu, jangan boleh dinikmati sendiri. Neo, kopi satu cangkir nikmati sendiri, jusan apa-apa. Nasi sepiring saja, jusan apa-apa. Ya. Tapi kalau ada orang minta, mus kasih, bagi. Seperti janda di Sarpan. Sisa itu sah. Betasi nanti beta mati dan beta punya. Ya, tapi Tuhan bilang, kasih melalui lagi. Kasih sah. Akhirnya apa yang terjadi? Ibarat pelita, Yesus mau agar pelita itu tidak boleh disembunyikan di bawah tempat tidur. Pelita yang diletakkan di bawah tempat tidur tidak akan dilihat orang lain selain diri sendiri. Betul kosong. Dan mungkin mamtua ada tidur terus ada nyong-nyong datang atau orang lain yang ser-ser ketok pintu bilang, ada pelita di bawah tempat tidur deh. Ketong dua tidur kok. Son mungkin kalau ada di tempat tidur di bawah itu dinikmati. Ya. Akibatnya juga memang yang masuk ke dalam rumah akan sulit berjalan karena tidak lihat apa-apa. Tabrak kiri, tabrak kanan. Pelita harus diletakkan di atas kaki Dian. Mengapa? Supaya pelita itu berguna, memberi manfaat dan membawa dampak bagi dunia di sekitarnya. Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Bapak, mama, saudara-saudaraku yang kekasih, identitas kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, sebagai murid-murid Kristus yang telah diselamatkan, haruslah dinyatakan. Kita menjadi terang bagi dunia agar segala bentuk kegelapan atau dosa itu disingkirkan. Kita jadi terang dunia untuk membongkar semua tabiat buruk manusia yang hidup dalam kegelapan dosa. Kita jadi terang di situ. Jangan kau pikir tambah gelap lain. Ada rencana yang sampai jadi sudah. Ya tuh ada kala begitu. Mainkan sudah. Kenapa takut? Ketong harus bisa menjadi terang. Bapak, mama, dan saudara-saudaraku yang kekasih. Hanya dengan demikian, kehadiran setiap orang percaya atau yang disebut sebagai pengikut Kristus dalam dunia ini membawa dampak atau manfaat yang positif bagi dunia, bagi masyarakat, bagi sesama di mana kita hidup. Ada orang yang bisa membawa terang ketika kita dalam persoalan, dia muncul dari sana, ketemu surasa. Aduh, dia kalau ada tuh, dia pun jalan pikiran baik sekali. Harusnya begitu, bukan datang tambah bumbu, tambah sesodek patah lagi, tambah ini itu lagi, jadi kacau. Kemarin tetangga di bawah di pasar mabuk. Ketika dia mabuk, dia cuci maki orang, suami istri. Oh, di anak sana mau terima. Langsung ribut. Nah, kalau mabuk ini susah untuk kasih diam, untuk bisa mengarahkan, tidak bisa. Jadi kemarin yang mengarahkan atau yang bisa mendiamkan dia itu polisi. Polisi sudah datang. Ini yang suka sekian kali, jadi pasti penjara sudah. Orang son salah. Jadi kalau ada yang mabuk-mabuk di sini mahasiswa dong, pastinya itu doi kok bayar uang kuliah, ya beli sepatu yang surobek, beli baju, tambah supaya jangan bikin susah orang tua yang di kampung.
Kaget-kaget, mama bapak kirim uang dulu. Contoh hal ini belum panen ini hasil di kampung mah. Ketong minta doi makda dua. Ya, untuk ini itu. Padahal, ya, dek kawan dong, beres, tenang sah. Kirim ketong lanjut. Ya. Ada yang sampai membunuh kok beberapa hari yang lalu di depan rumah sakit Siloam. Itu juga karena minum. Memang ada masalah sebelumnya. Tapi karena sudah mabuk, tikam mati. Padahal dong bakawan dari kecil-kecil. Susah, senang dong sama-sama. Jadi kalau ada yang biasa minum, kumpul-kumpul, dia harus bisa jadi terang. Di situ. Minum satu sloki sebagai teman soalnya apa-apa. Tapi banyaklah berbicara untuk bisa menyadarkan teman-teman. Amin kok, bisa kok. Bisa nyong-nyong yang ganteng-ganteng dong. Apalagi nyong Nubang. Ya, mari bergabung dengan nyong Nubang. Jangan menyanyi solo tapi vokal group. Ya toh? Ya. Baik, Papa Mama dan saudara-saudaraku yang kekasih. Peran kita sebagai pelita kebenaran atau pelita Injil Kristus dapat kita lakukan melalui pekerjaan atau peran yang kita emban. Baik di tengah-tengah atau di dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di kampus, ya, di sekolah, di tempat kerja, dalam gereja, dan dalam berbagai bidang profesi hidup kita masing-masing. Biar dia menyala, redup-redup, yang penting ada menyala gitu jangan padam sama sekali. Kalau padam ini ketong karena tabrak terus. Dengan demikian orang lain melihat perbedaan yang lebih baik antara orang Kristen sebagai pengikut Kristus dan orang yang bukan pengikut Kristus. Jelas. Pagi-pagi ketong pegang Alkitab, datang gereja, ada yang mulai ganggu. Burung gereja dong, mulai pergi gereja. Ada itu. Lebih baik. Ada gue ke tempat cerita dulu, kan bisa ada gereja kedua, bisa ada gereja ketiga. Nah, bercerita tapi sampai tengah malam son gereja. Papa, Mama dan saudara-saudariku yang kekasih. Karena itu berdoalah, mohon tuntunan Roh Kudus. Semua itu harus ya minta kekuatan daripada Roh Kudus. Biar Roh Kudus menolong kita menjadi pelita kebenaran atau pelita Injil Kristus yang menerangi dan membawa dampak positif bagi dunia. Supaya apa? Supaya kegelapan itu sirna. Bisa kok sonde. Bisa berusaha Papa Mama. Karena itu pancarkanlah cahaya Kristus bagi dunia ini. Biarlah dunia ini mendengar tentang Yesus Kristus. Dia datang mendekat, dia taat kepada Kristus, dia percaya dan boleh menikmati sukacita keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya kepadanya. Hanya itu sah Papa Mama, Tuhan memberkati. Amin.